Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Shomad, Allah lah sandaran utama kita. Barang siapa yang dia bersandar kepada Allah, niscaya dia tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi siapa yang dia bersandar terhadap makhluk, sandaran utamanya terhadap manusia, sandaran utamanya terhadap suami, sandaran utamanya terhadap manusia, terhadap keluarga, niscaya orang ini akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertuju kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Gak apa-apa kita berada dalam barisan yang paling belakang, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah, dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan tapi dalam barisannya Abu Jahal. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang kami hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustazah-ustazah kita, yang mohon maaf lahir batin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Istiqomah. Betul Bu? Masjid Al-Istiqomah. Ya, Ayahanda Sobr Pak Sabar, yang insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan namanya Sabar. Dilihat dari segi namanya, insya Allah Pak Sabar ini gak gampang marah. Ya, insya Allah. Dan seluruh pengurus dari Majelis Ta'lim, yang mohon maaf lahir batin juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Apa kabar semuanya pada hari ini? Masya Allah. Saya ingat terakhir kali sebelumnya mengisi itu di wilayah Riau, di wilayah Pekanbaru, mengisi satu pengajian juga. Ketika sudah salam pembukaan, yang paling pertama kali saya tanya adalah kabarnya pada hari ini. Tapi ketika di sana kaget karena mendapatkan jawaban yang beda dari biasanya. Jadi ketika saya tanya, Bu, Pak, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masya Allah. Bukan hanya perkataan, tapi gerakan tubuhnya juga berjalan. Bisa Bapak Ibu jawabannya seperti itu? Bisa seperti itu jawabannya? Oke, baik, saya uji dulu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Masih ada yang malu-malu melakukannya ya. Masih ada yang ragu melakukannya. Masih ada yang tengok kiri, tengok kanan, yang lain melakukan atau enggak. Padahal jujur Bu, ketika saya bertanya seperti itu, jujur sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika tadi saya tanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya aja. Gak ngomong sedikit pun. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang lain sudah pada kompak, sudah pada semangat. Alhamdulillah,
luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali karena merasa apa-apaan sih, kayak anak kecil saja. Udahlah dimulai pengajiannya. Kalau itu yang dikatakan, kalau itu yang ada dalam hatinya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Makanya saya ingin tes sekali lagi. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Baik hadirin, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Mama yang di belakang gak mau kalah. Allahu Akbar. Alhamdulillah hadirin semuanya, izinkan sama-sama kita mentafakuri satu ilmu, yaitu ilmu tentang rumah tangga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Yang harapan besarnya mudah-mudahan di antara kita itu bisa mendapati keluarganya yang sangat syarat dengan surga, rumahnya sangat syarat dengan surga. Tidak ada lagi yang mudah marah-marah dalam rumahnya, tidak ada lagi yang mudah tersinggung dalam rumahnya. Dan mudah-mudahan siapapun yang sudah menikah di sini bisa mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Boleh angkat tangannya yang sudah menikah? Yang sudah menikah, Bu, Pak. Pak udah nikah, Pak? Oh, udah semua ya. Yang belum menikah ada? Oh, MC kita belum menikah. Sekalian promosikan ya. Oke. Yang mau nikah lagi? Ada, Pak? Mau nikah lagi? Oh, enggak ada. Insya Allah di sini bapak-bapaknya bapak-bapak setia. Meskipun nggak tahu setia atau takut sama istri ya. Karena di belakang ada istrinya. Jadi nggak berani angkat tangan. Hadirin, sama-sama kita mentafakuri materi kita. Namun sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang ingin saya minta kepada semuanya. Yang pertama, karena kondisi saya mic-nya terbatas, boleh saya minta Bapak Ibu silahkan duduknya dirapihkan. Kalau memungkinkan bagian depan yang kosong boleh silahkan diisi dulu. Karena apa? Rapih dan rapat dalam majelis ilmu ini adalah sunnah para sahabat dan Rasulullah dalam majelis ilmu yang sekarang sudah banyak ditinggalkan. Bahkan disebutkan kalau ada rambut sahabat yang jatuh, maka rambut sahabat yang jatuh ini ke atas lutut sahabat yang lain, saking dekat dan juga rapatnya. Dan hadirin, ternyata ketika dalam majelis ilmu kita dekat, kita rapat, menguatkan uhuwah rasa cinta kita dengan saudara kita semajelis ilmu. Ketika kita dalam majelis ilmu, lututnya saling bertemu dengan lutut yang lain, itu menguatkan uhuwah. Kalau kita datang ke satu masjid, datang ke satu majelis taklim, lihat jamaahnya itu berpisah satu dengan yang lain. Ada yang nyender ke dinding-dinding, ada yang nyender ke tembok-tembok, berdekatan satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan jamaahnya kurang hangat, jamaahnya kurang dekat. Makanya untuk menguatkan uhuwah rasa cinta kita, boleh saya minta silakan bapak-bapak yang masih berjauhan, boleh silakan dirapihkan duduknya. Boleh silakan ke bagian depan. Ibu-ibu yang belakang, ketika ada bagian depan yang kosong, boleh silakan diisi. Kita sama-sama hidupkan kembali sunnah Rasulullah dan para sahabat dalam majelis ilmu. Boleh, Bu, silakan yang masih di belakang dirapihkan barisannya, dirapatkan barisannya. Boleh lututnya nempel dengan yang lainnya, silakan tengok kiri kanannya, kira-kira lututnya sudah nempel atau belum. Oke, silakan perhatikan lututnya kira-kira sudah nempel atau belum. Dan ini memang gak mudah hadirin, karena berurusan dengan hati. Salah satu ciri ketika kita gak mau disuruh sama orang, ini adalah ciri hati kita masih keras, karena gak mau menerima nasihat, gak mau menerima perkataan orang. Makanya untuk melembutkan hati kita, boleh silakan duduknya dirapatkan. Yang kedua, yang masih ada HP di depannya,
dan HP-nya nggak digunakan untuk mencatat, HP-nya nggak digunakan untuk dokumentasi, boleh saya minta silakan HP-nya dimasukkan dulu? Karena HP ini sesuatu yang paling mengganggu dalam majelis ilmu. Ketika di depan kita ada HP, dikit-dikit maunya buka HP, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Ada WA yang masuk langsung dibuka, ada notifikasi yang masuk langsung dibuka. Makanya agar bisa lebih fokus mendapatkan ilmunya, boleh silakan HP-nya dimasukkan dulu. Boleh hadirin? Silakan dimasukkan dulu. 1, 2, 3. Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Angkat tangan kanannya Pak, Bu. Angkat tangan kanannya. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Oke. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sekarang ditepuk-tepuk dulu pundaknya. Ditepuk-tepuk dulu Pak. Bu, ditepuk-tepuk dulu. Ditepuk-tepuk Pak. Sambil ikuti apa yang saya katakan, Bu. Ayo ikuti. Ini Pak mungkin ya. Ulangi. Bu. Ayo ikuti. Bu. Bangun. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Jangan ngobrol. Jangan main HP. HP-nya disilentkan, dimasukkan. Kalau tidak, dijadikan door press. Boleh tangan kirinya diangkat, simpan di pundak teman sebelah kirinya. Kalau yang kirinya kelihatan sedang ngantuk, agak keras sedikit nggak apa-apa. Boleh ditepuk-tepuk. Ikuti yang saya katakan. Iya. Ayo ikuti. Iya. Aku nggak akan ngantuk. Aku nggak akan tidur. Aku nggak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku tidur, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Udah sah ya? Yang main HP langsung diambil HP-nya. Baik hadirin, boleh saya minta silakan tarik nafas dari hidung. Oke, dikeluarkan lewat mulut. Oke, cukup. Hadirin semuanya, dalam satu kondisi Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis. Khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Kalau kita, Bapak Ibu di sini ingin tahu siapa di antara kita orang yang terbaik, maka siapa di antara kita yang terbaik dengan keluarganya? Dan Rasulullah lah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Makanya gak heran ketika Rasulullah wafat, suatu hari ditanya Bunda Aisyah, "Ya Bunda Aisyah, ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Maka dengan jelas Bunda Aisyah bisa menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena apa? Bunda Aisyah tahu, Sayyidah Aisyah tahu bagaimana akhlak Rasulullah, dan Bunda Aisyah dengan jelas bisa menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sekarang jika dibalikan, ketika Bapak Pak besok meninggal, besoknya ditanya istri kita sama tetangga, Bu, bagaimanakah akhlak suami ibu? Kira-kira yang muncul jawabannya seperti apa? Apakah mungkin yang muncul akhlak suami saya Al-Quran? Atau ketika ditanya seperti itu, istri kita Pak nggak bisa menjawab. Karena apa? Siapa yang lebih tahu tentang Bapak adalah istri Bapak. Boleh jadi di masjid ini dikenal sebagai Bapak yang soleh, yang rajin berjamaah, dikenal sebagai ustadz, dikenal sebagai orang yang menjaga pandangan dan juga lisannya. Tapi siapa yang lebih tahu tentang diri kita adalah istri kita. Sama dengan ibu, Bu. Kalau ibu besok meninggal, ternyata besoknya suami ibu ditanya sama tetangga, Pak, bagaimanakah akhlak istri Bapak? Bisa enggak suami kita menjawab, akhlak istri saya Al-Quran?
Atau sebaliknya, ketika ditanya seperti itu, Al-Quran dikit-dikit kayak setan. Karena apa? Yang ada dalam pikirannya istri yang pemarah, istri yang sering meninggikan suara di depan suaminya, gak bisa menjawab sama sekali. Karena siapa yang tahu bagaimana karakter ibu adalah suami ibu. Pak, kira-kira Bapak bahagia nggak nikah dengan istri Bapak? Bahagia nggak Pak? Bahagia nggak Pak? Bahagia apa? Bahagia. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kira-kira istri Bapak itu bahagia nggak nikah sama Bapak? Pak, bahagia nggak Pak? Belum nikah? Oh, saya salah nanya berarti ya. Pak, punya istri Pak? Punya. Kira-kira istri Bapak bahagia nggak nikah dengan Bapak? Belum ditanya? Belum? Oh, belum ditanya. Belum ditanya? Oh, nanti tanya ya Pak? Nanti tanya Pak? Siap, nanti ditanya Pak? Oke. Pak punya istri Pak? Kira-kira istri Bapak bahagia nggak nikah dengan Bapak? Bahagia? Pernah ditanya Pak? Pernah ditanya? Ada istrinya di belakang nggak? Ada. Nanti tanya ya Pak? Ada. Oh, istri pertama? Oh, Masya Allah. Pertama dan satu-satunya. Bu, ibu kira-kira suami ibu bahagia nggak nikah dengan ibu? Bahagia nggak? Benar. Udah ditanya. Yakin? Apa jawabannya? Yakin? Kalau yang belum pernah ditanya, pulang dari sini langsung ditanya suaminya, Papa, kira-kira Papa bahagia gak nikah sama Mama? Akhirnya suaminya jawab, mau jawab iya tapi enggak, mau jawab enggak takut istrinya marah. Iya deh. Kalau saya tanya semuanya ibu-ibu, pasti jawabannya sama, bahagia. Pasti. Kalau saya tanya semuanya jawabannya bahagia. Minimal jawabannya insya Allah. Apa buktinya? Tuh anaknya udah banyak ya. Badan ibu udah tinggi ke pinggir. Ini kan buktinya bahagia. Kalau saya tanya semuanya pasti jawabannya bahagia. Tapi yang membuat saya kaget Bu, sebelumnya saya datang ke Jawa Tengah, wilayah kota Magelang. Semuanya tanya dan jawabannya sama bahagia. Tapi pas pulang ada seorang ibu-ibu yang mencegat saya. Dia datang saya, Bang tunggu sebentar. Dia bawa anak. Dituntun anak ini, Bang jujur, tadi saya menjawab bahagia itu karena malu sama ibu-ibu yang lain. Sesungguhnya saya nggak bahagia Bang. Kalau bukan karena ini anak, kalau bukan karena ini anak sudah kutinggalkan suami saya Bang. Jadi ternyata Bu, ada seorang istri di luar sana yang dia mempertahankan rumah tangganya karena anak. Kalau bukan karena anak, sudah kuceraikan kau. Ada yang seperti itu. Dan kalau di sini ada yang mempertahankan rumah tangganya karena anak, selamat datang dalam kehidupan yang banyak babak belur. Selamat datang dalam kehidupan yang pasti banyak sakit Bu. Dan tahu sakitnya di mana? Di mana sakitnya Bu? Di sini. Sakit. Selama ibu mempertahankan rumah tangga karena anak, selama itulah kita nggak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Selama itulah pasti akan ada rasa sakit. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Pertahankan rumah tangga. Terima bagaimanapun kondisi suami kita, bagaimanapun dia. Boleh jadi suami kita ganteng tapi gantengnya kalah sama tetangga. Boleh jadi suami kita kayaknya kalah sama tetangga. Boleh jadi suami kita nggak banyak uangnya, secara fisik boleh jadi nggak ganteng, tapi bagaimanapun itulah suami ibu. Dan itulah sosok yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, pasangan kita. Mudah-mudahan di sini siapapun yang punya suami, mudah-mudahan suaminya bisa menjadi suami yang soleh. Kalau yang nggak soleh gimana? Kalau suaminya yang nggak soleh digimanain?
sedekahkan. Oh enggak ya, didoakan. Mudah-mudahan bisa menjadi suami yang soleh. Hadirin semuanya, agar kita bisa mendapatkan rumah tangga yang rumahku, surgaku, yang pertama yang harus bunda dan ayahanda perhatikan dalam rumah tangga yang rumahku, surgaku, dan yang dalam rumah tangga kerasa banget kenyamanannya. Karena salah satu harapan adanya rumah tangga adalah sakinah, adanya ketenangan, adanya kenyamanan. Ketika suami punya masalah, lihat wajah istrinya, tenang dia. Ketika istri punya masalah, lihat wajah suaminya, tenang dia. Kalau yang terjadi sebaliknya, suami nggak punya masalah, justru pas lihat wajah istrinya langsung bermasalah, berarti ada yang salah dalam rumah tangganya. Siapa di sini yang ingin rumah tangganya bahagia? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin rumah tangganya bahagia? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin pasangannya soleh dan soleha? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin punya anak soleh dan soleha? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang punya harapan besar segera pasangannya masuk surga? Angkat tangannya dan katakan saya. Yang angkat tangan barusan itu secara tidak langsung mendoakan pasangan cepat mati, Ibu. Betul. Segera masuk surga. Sama seperti seorang anak, dia sayang, tapi lebih banyak kesalnya kepada orang tuanya. Dia ngangkat tangan, dia doakan orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan orang tua saya ke surga. Kalau bisa sekarang. Itu secara tidak langsung mendoakan mati ya. Hadirin semuanya, ada 3 sifat yang wajib dimiliki oleh kita sebagai suami dan istri dalam rumah tangga kita. Ketika ingin rumah tangga kita baik, ketika ingin rumah tangga kita ada ketenangan di dalamnya, apa 3 sifat yang perlu kita miliki? Yang pertama, sifat yang pertama yang wajib, yang harus kita miliki adalah milikilah dalam rumah tangga kita satu sifat yang bisa menahan nafsu amarahnya. Maka yang jadi pertanyaannya, siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi? Cung! Insya Allah. Masya Allah, berat banget. Jujur Bapak Ibu, angkat tangan. Di sini yang merasa pemarah banyak pula. Masya Allah. Yang gak angkat tangan kelihatan. Meskipun gak angkat tangan saya tahu, kelihatan dari wajahnya. Biasanya orang-orang pemarah itu usianya 35, tapi wajahnya udah 65. Boros muka. Makanya kalau ada yang boros wajahnya, ini salah satu ciri pemarah. Pemarah itu ada 2. Ada orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang kedua jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah, kira-kira yang bagus ini yang pertama, yang kedua? Yang bagus yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Dua-duanya nggak bagus. Karena yang namanya marah itu yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Bukan setiap kita mau marah kita langsung lampiaskan. Marah kepada suami langsung dipanggil suaminya, "Papa, sini, sini, saya tampar kamu dengan bismillah." Pek. Bukan. Atau setiap mau marah ditahan, nafsu amarahnya ditahan, sabar, kuat, nggak apa-apa, minggu depan bunuh diri dia. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Setiap kita mau marah, baik dalam rumah tangga maupun dalam keseharian kita, kita mampu mengendalikan nafsu amarah itu dan kita mengeluarkan emosi amarah itu. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah, setiap ibu mau marah kepada suami, yang pertama kali muncul adalah ingat Allah dengan baca istighfar. Mau marah sama anak, ingat Allah dengan membaca
Boleh istighfar semuanya? Lebih keras lagi. Setiap kita beristighfar, ada salah satu makharijul huruf yang kita bacakan, yaitu huruf ghin atau huruf gha, yang kalau dibacakan dengan benar menyebabkan banyaknya napas yang keluar dari mulut. Napas yang keluar dari mulut ini namanya karbon dioksida. Orang yang mau marah, orang yang mau ngamuk, kalau banyak keluar karbon dioksida dari mulutnya dengan banyak membaca istighfar, lama-kelamaan marahnya akan hilang, lama-kelamaan emosinya akan hilang. Makanya disebutkan, marah kita kepada anak minimal istighfar 3 kali. Berapa? Marah kepada suami, marah kepada istri, minimal istighfar 9 kali. Berapa? 9 kali. Jadi tahu, nanti setiap kita marah kepada anak, yang pertama kali muncul adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Marah kepada suami, astagfirullah. Marah kepada anak, astagfirullahaladzim. Marah kepada istri, marah kepada orang tua, marah kepada tetangga, suami gak ngasih uang belanja, beda istighfarnya, lebih kenceng. Allah. Tapi dirasakan hadirin, istighfarnya yang dirasakan akan berefek untuk diri kita kalau istighfarnya dirasakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap mau marah kepada anak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Baru respon kepada anak. Marah kepada suami, astagfirullah, astagfirullah. Ada apa-apa? Astagfirullah. Oh iya, nggak apa-apa, mama yang salah. Astagfirullah. Istighfar, dan istighfarnya yang benar-benar dirasakan. Jangan istighfarnya yang seperti ini, Bu. Astagfirullahaladzim. Istighfar sih ya, cuman ngamuk itu namanya. Marah kepada anak istighfar sih cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas siang ibu mukul anak, malamnya banyak yang nyesal loh, Bu. Pas siang, malamnya, ya Allah, kok tega saya mukul dia, maafkan mama ya nak. Besoknya, lagi, malamnya, ya Allah. Mau sampai kapan, Bu, seperti itu? Makanya indah dalam rumah tangga itu ketika kita bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Oke ya, siap ya? Bapak suka marah nggak, Pak? Pak suka marah nggak, Pak? Insya Allah enggak ya. Dari segi wajahnya insya Allah bapak-bapak yang penyabar di sini. Oke. Bunda, setiap kita mau marah ingat Allah. Karena apa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah setiap ingat Allah, dia melakukan sesuatu pasti nggak akan jadi selama sesuatu itu salah. Marah nggak akan jadi, maksiat nggak akan jadi, melakukan dosa nggak akan jadi selama ingat dengan Allah. Ini sama halnya dengan ada kebiasaan orang-orang Mesir. Orang Mesir itu ketika mau berantem, ada yang mau tonjok-tonjokan, satu aja yang mengatakan shollu ala nabi, shollu ala nabi, bersolawatlah kepada nabi. Gak jadi berantemnya, langsung mereka bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menonjok lagi, shollu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Gak jadi. Kenapa? Saking cintanya mereka kepada Nabi. Dan ini nggak berlaku kalau di Riau, enggak. Kalau di Inhu nggak berlaku. Ada orang yang mau berantem, kita katakan, shollu ala Nabi. Apa shollu? Apa? Beda jawabannya ya. Hadirin, makanya yang perlu kita cek salah satunya adalah bagaimana kualitas hubungan kedekatan kita dengan Allah. Itu yang perlu kita cek. Jangan-jangan kualitas hubungan kita dengan Allah masih bermasalah. Ingin tahu apakah kualitas hubungan kita dengan Allah bagus atau enggak? Maka lihatlah di sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka hubungan dengan Allahnya pun pasti bagus. Kalau sholatnya bermasalah, maka hubungan dengan Allahnya bermasalah. Jujur, di sini kita terasa sama diri kita. yang
ngomongnya apa? Kalau Ustaz sendiri gimana? Malah nanya lagi. Nanti saya jawab ayah. Ayah tadi salat asar nggak? Ayah, salat asar. Tadi Allah ngomong apa? Nggak tahu. Bun, tadi salat asar nggak? Allah ngomong apa tadi? Tadi salat subuh nggak? Allah ngomong apa tadi? Ayah anda? Mana ayah anda? Yang belakang? Tadi salat asar nggak? Allah ngomong apa tadi? Gini. Ketika tadi saya tanya seperti itu, banyak yang bingung. Memang Allah ngomong. Yakin ya? Ada yang bingung ya? Ada yang bingung seperti itu. Padahal hadirin, coba baca dalam satu hadis qudsi. Setiap kita membaca Al-Fatihah, Allah itu menjawab apa yang kita baca. Al-Fatihah itu kan pujian kita kepada Allah, pernyataan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ayah, kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, dan ternyata di sana Allah menjawab apa yang kita minta. Ayat ini antara aku dan hambaku, masalah, maka hambaku berhak atas apa yang dia minta. Kalau kita mengetahui jawaban itu, indah ayah. Kenapa? Merasa benar-benar berdialog kita dengan Allah. Kita merasakan apa yang kita minta kepada Allah, Allah itu menjawab apa yang kita minta. Boleh jadi selama ini kita sholat, ternyata nggak ketemu sama Allahnya. Makanya nggak merasakan bagaimana nikmatnya sholat, bagaimana lezatnya sholat, bagaimana interaksi dengan Allah. Sholat tapi nggak bisa meninggalin maksiat. Sholat tapi pikiran buruk kepada orang masih mudah. Prasangka buruk kepada orang masih mudah banget. Sholat tapi masih mudah tersinggung dengan orang lain. Kalau seperti itu, jangan-jangan ada yang salah dengan kualitas sholat kita. Karena salah satu ingin lihat apakah sholat kita bagus atau enggak, baik atau enggak, lihat dari salam sampai takbir. Kebalik nggak? Kalau kualitas sholat kita baik, lihat dari salam sampai takbir. Kebalik nggak? Kebalik nggak? Bukan kebalik, memang seperti itu. Kalau kualitas sholat kita baik, zuhur kita baik, maka kita bisa menjaga diri kita dari dosa dan maksiat dari zuhur sampai ke asar. Kalau sholat asar kita baik, bisa menjaga dari dosa dan maksiat dari asar sampai ke maghrib. Kalau sholat maghrib kita baik, bisa menjaga dari dosa dan maksiat dari maghrib sampai ke isya, dan seterusnya. Jadi kalau ada bagian di mana kita bermaksiat di sana, melakukan dosa di sana, berarti kualitas sholat sebelumnya masih bermasalah. Dan yang jadi pertanyaannya, mau sampai kapan kualitas sholat kita seperti itu? Kapan kita mau memperbaiki bagaimana kualitas sholat kita? Hadirin, dalam sholat itu ada khusyus setan yang menggoda kita. Namanya itu setan honjab. Siapa namanya? Siapa namanya? Honjab. Karena setan itu dalam dunia persetanan, setan itu punya job desk masing-masing. Ada setan yang khusus menggoda dalam sholat, namanya honjab. Ada setan yang khusus menggoda dalam rumah tangga, namanya dasim. Siapa? Dasim. Kalau perempuannya dasimah. Oh enggak ya, itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan seperti itu Pak ya. Kalau laki-lakinya dasim, perempuannya dasimah. Kalau laki-lakinya so'im, perempuannya so'imah. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya kunta, perempuannya itu. Hadirin, si honjab ini ketika ada orang yang sholat, didatangilah orang yang sholat, didekati ke telinganya, dia membisikkan dengan bisikan, uzkur kaza wa kaza, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Itulah kenapa dalam sholat ada orang yang ketika dia takbir, terbuka apa-apa yang lupa sebelumnya. Karena apa? Ada honjab yang mengingatkan. Ada setan honjab yang mengingatkan. Itu yang pertama. Godaan honjab yang kedua, membuat orang yang ketika sholat pandangannya nggak mau diam, maunya kesana dan kemari. Ya, makanya dalam sholat
hal yang disunahkan, pandangan ini ke sana atau kemari. Disunahkan dalam sholat, pandangan ini ke sana atau kemari. Ke sana kemari. Ke sana kemari. Ada yang ke sana kemari. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, ada yang lewat kemana? Ada yang seperti itu. Makanya kan disunahkan salah satunya dalam pandangan kita sedang sholat, fokus ke tempat di mana kita sujud. Itu kan disunahkan. Salah satu fungsinya agar kita bisa lebih fokus dalam sholat kita. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Benar-benar merasakan Allah, pikiran, hati dan perasaan kita benar-benar hanya fokus terhadap Allah. Oke ya. Mudah-mudahan di sini fokusnya bagus semuanya. Fokusnya baik semuanya dalam sholatnya. Baik, sebelum saya melanjutkan lagi, saya ingin tes dulu. Di sini kira-kira fokusnya bagus atau enggak. Ini tes kefokusan. Yang enggak lolos nanti enggak boleh pulang. Nginep di masjid ya. Ini tes fokus ya. Tes kefokusan. Kira-kira di sini fokusnya bagus atau enggak? Boleh fokus ke saya, lihat. Lihat ke saya. Ini ujian fokus. Kira-kira fokusnya bagus atau enggak? Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Angkat tangan kanannya semuanya. Angkat tangan kanannya. Fokus lihat saya ya. Fokus lihat saya. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Sekarang diputar-putar tangannya, Bu. Ini bukan dadah mau pulang. Diputar-putar tangannya. Fokus ke saya. Lihatnya fokus ke saya. Ini ujian kefokusan. Sekarang ditambah lagi kecepatannya. Ditambah lagi kecepatannya. Ditambah lagi kecepatannya. Terus ditambah lagi kecepatannya. Makin kencang lagi. Makin kencang lagi. Terus sekarang simpan di dagunya. Dagu. Dagu, Pak. Masya Allah. Dagu. Oh, mentang-mentang udah 1 jam ya, dagunya pindah ke sini. Dan ada ibu-ibu dengan dinginnya. Bu, dagu? Ya dagu. Allahu Akbar. Takbir. Itu hadirin, oh, udah 5:30 ya. Itu hadirin, jadi silakan perbaiki bagaimana kualitas sholat kita. Sifat yang kedua dalam rumah tangga, ibu, bapak, yang perlu kita miliki dalam rumah tangga kita, milikilah sifat yang tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang. Suami pulang dari pekerjaannya gak di jam biasa, prasangka apa yang muncul, itu yang menentukan bagaimana prasangka ibu. Jangan-jangan belok, jangan-jangan main, jangan-jangan prasangka yang buruk. Maka dilatih, kata para ulama, mengeluarkan 70 prasangka yang baik terhadap suami kita. Boleh jadi sedang macet di jalannya, boleh jadi ada kerjaan tambahan, boleh jadi nggak sempat menghubungi. Terus prasangka yang baik, dan itu yang dilatih. Kalau itu yang dilatih, insya Allah kita memiliki prasangka yang baik terhadap orang. Jujur hadirin, tadi ketika saya mulai awal berbicara, saya mulai berceramah, siapa di antara bapak ibu yang terpancing untuk prasangka buruk terhadap saya? Ketika tadi saya mulai berbicara, tiba-tiba dalam hatinya ada yang berbicara seperti ini. Siapa ini orang? Muda kayaknya. Berapa usianya? Terpancing, belum aja berbicara. Hati-hati. Boleh jadi pikiran kita itu mudah berprasangka kepada orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, 3 sifat yang kita miliki dalam rumah tangga kita. Milikilah sifat yang tidak mudah tersinggung dengan pasangan. Milikilah sifat yang tidak mudah tersinggung dengan anak kita. Ada di sini yang merasa mudah tersinggung dengan orang? Dikit-dikit tersinggung dengan orang. Dikit-dikit tersinggung dengan orang. Gak disebut hajinya, tersinggung dia. Gak disebut hajahnya, tersinggung dia. Gak disebut bahwa dia sebagai salah satu donatur, tersinggung dia. Gak mau ngaji lagi, gak mau masuk lagi ke masjid Istiqomah, gak mau. Kesinggung dia. Hati-hati hadirin. Salah satu ciri orang yang mudah tersinggung adalah dia merasakan lelah dalam kehidupannya. Capek, Bu, kalau kita punya perasaan yang mudah tersinggung dengan orang. Ngebentak suami sedikit, meninggikan suaranya, kesinggung kita. Lari ke kamar, dikunci pintunya dari dalam.
dengan harapan suami ngejar-ngejar kita, ngetok-ngetok dari luar. Ternyata nggak ngejar-ngejar juga, makin tersinggung kita. Capek, Bu. Kalau kita punya pribadi yang mudah tersinggung dengan orang, Pak, itu capek, Pak. Telinga ini tipis banget mendengarkan perkata orang. Dikit-dikit nggak nyaman dengan orang. Dikit-dikit nggak nyaman dengan orang. Saya punya ilmu dari Dr. Zaidul Akbar. Kata beliau, kalau kita ingin punya pribadi yang tidak mudah tersinggung, sering-seringlah makan rujak. Apa, Bu? Jadi kalau besok tiba-tiba ada yang sering makan rujak, lagi terapi agar tidak mudah tersinggung, ya. Jadi singgungannya hilang, tersinggungannya hilang, mencret datang. Kalau ya, tapi benar, ini nggak bercanda, serius. Salah satu ilmu dari beliau, ya. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, sudah mendekati waktu maghrib. Sebenarnya sangat banyak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, namun karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ketika ada baik, itu benar-benar dari Allah, dan ketika ada yang kurang, ini dari saya pribadi yang masih harus belajar dan masih kurang ilmu dan juga kurang amal. Ibu semuanya, di akhir sesi saya izin untuk menutup dengan doa, dan sama-sama kita bermuhasabah, boleh? Sama-sama kita memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Boleh jadi ada dosa-dosa kita yang belum selesai, Bu, antara kita dengan Allah. Boleh jadi kita termasuk orang yang baik secara zahir, tapi kita buruk secara batin. Boleh jadi kita baik dalam keadaan keramaian ketika dilihat oleh orang, tapi kita bermaksiat dalam kondisi ketika kita sendiri. Seolah menjadi walinya Allah dalam keadaan keramaian, tapi menjadi walinya setan dalam keadaan ketika kita dalam kondisi sendiri. Ya, sama-sama kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun sebelum berdoa, ada dua informasi yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, di depan saya ada buku. Yang pertama ada buku pelatihan dan panduan sholat khusyuk. Untuk Bapak Ibu yang ingin melatih sholatnya agar bisa berkualitas, tahu apa jawaban Allah dalam sholat, tahu, mengerti apa yang kita minta, dan bacaan-bacaan sholat kita tahu, dan rahasia mendapatkan kelezatan khusyuk. Yang kedua, ada buku pelatihan hidup tanpa marah. Untuk Bapak Ibu yang masih punya merasa pribadi yang tidak mudah menahan nafsu amarahnya, yang masih dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Yang ketiga, ada buku menginstal kemampuan berbicara di depan umum. Untuk Bapak Ibu yang masih takut ngomong di depan umum, ketika ngomong di depan umum bergetar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih gemetar, masih takut, sering ngeblank, sering lupa, sering grogi. Saya tuliskan bagaimana rahasia agar kita bisa melatih lancar berbicara di depan umum. Untuk Bapak Ibu yang mau bukunya, bisa didapatkan stand bazar sebelah kiri saya. Untuk yang kedua, informasi penting untuk kita semuanya. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu kira-kira yakin gak bakal wafat? Yakin gak bakal mati? Kira-kira kita mau gak mati dalam kondisi baik? Mau gak wafat dalam kondisi ketika sedang pengajian di dalam masjid? Mau gak? Yakin mau? Kalau sekarang gimana? Mau, tapi jangan sekarang katanya, Pak. Mau, tapi jangan sekarang, ya. Kira-kira ketika Bapak Ibu wafat, masih bisa sholat nggak? Masih bisa sedekah nggak? Masih bisa puasa nggak? Masih bisa melayani suami nggak? Masih bisa baik terhadap tetangga nggak? Masih bisa baik terhadap orang tua nggak? Enggak. Karena apa? Inqata amaluhu, putus semua amal kita. Di waktu ketika kita wafat, gak akan lagi bisa kita melakukan amalan-amalan soleh. Gak ada, gak bisa melakukan amalan-amalan soleh. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu ila min salasin. Kecuali ada 3 perkara, Bu. Ada 3 perkara, Pak. 3 perkara ini yang akan terus mengalir selama kita wafat. 3 amalan ini akan terus mengalir, akan terus amalan-amalannya sampai kepada kita walaupun dalam kondisi ketika kita wafat. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah atau wakaf. Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Mau nggak amalan-amalan kita terus mengalir, Bu? Mau?
Yang mau angkat tangannya dan katakan saya. Yang mau angkat tangannya dan katakan saya. Yakin amalannya akan terus mengalir? Yakin amalannya akan terus mengalir ketika 3 hal itu dilakukan? Oke. Poin yang kedua, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh insya Allah bisa kita ikhtiarkan, Bu. Tapi ada pesan yang penting, yaitu yang pertama ini, Bu, yang namanya wakaf. Yang namanya wakaf ini luar biasa, Bu. Bayangkan ibu wafat. Ketika ibu mewakafkan sesuatu, ternyata apapun yang kebaikan yang dihasilkan dari wakaf itu amalannya akan terus mengalir sampai kepada ibu, nggak kurang, nggak lebih. Mau nggak seperti itu? Mau nggak seperti itu? Mau. Hadirin, kalau mau ada kabar yang sangat bagus, ada kabar bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Dari BMT hadirin, dari BI Baitul Mal Indragiri itu sekarang sedang membuka peluang untuk Bapak Ibu yang mau ada amalan terus mengalir walaupun kita dalam kondisi sudah wafat, yaitu sedang ada satu pembukaan namanya wakaf produktif, membuka lahan sawit yang mana lahan sawit itu akan dipergunakan untuk pesantren dan pesantren itu akan digratiskan. Santri-santri yang di sana digratiskan semuanya, makannya, keperluannya ditanggung dari hasil sawit ini. Bayangkan ketika ibu berkontribusi dengan wakaf di sini, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh santri, hafalan Qur'annya, pemahaman agamanya, ketika dia mengajarkan lagi keluar, ibu akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Makanya hadirin, dari Baitul Mal Indragiri sekarang sedang membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau ikut. Berapa 1 meternya untuk ikut wakaf produktif ini? Untuk amalan kita ini berapa 1 meternya? Sangat murah, Bu. 1 meternya cuma 10.000. Berapa? Cuma 10.000 hadirin. Murah banget. Gak sebanding dengan nanti kebaikan yang akan kita dapatkan setelahnya. Maka saya ingin bertanya, siapa di sini yang ikut ingin menabung untuk kehidupan akhiratnya kelak, yang ingin sama-sama mengambil bagian di wakaf ini, mumpung masih ada kesempatan? Saya ingin tanya, siapa di sini yang ingin ikut wakaf 300 meter? Boleh angkat tangannya. 300 meter, Bu. Kalau dijumlahkan kurang lebih 3 juta. Ada yang menjawab, saya nggak punya uang, Ustadz. Gimana? Ibu bisa bayar dengan cicil. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 2 bulan, silahkan. Ada yang mau ikut 300 meter? Angkat tangannya. Terkadang untuk melakukan kebaikan memang ada keraguan hadirin. Tapi selama ada kesempatan kita bisa melakukan, jangan pernah disia-siakan. Mau kapan lagi kita melakukan kebaikan? Mumpung Allah belum angkat nyawa kita, mumpung Allah masih berikan kesempatan untuk kita. Yang mau ikut 300 meter, boleh angkat tangannya yang tinggi. Yang mau ikut 300 meter hadirin, dengan yakin, jangan ragu, angkat tangannya. Yang mau ikut wakaf 300 meter, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Balik, saya turunkan. Yang mau ikut 200 meter, angkat tangannya. Gak ada sekarang, boleh ditransfer. Gak ada bulan ini, boleh bulan depan atau 2 bulan selanjutnya. Angkat tangannya. Yang mau ikut 200 meter hadirin, yang mau ikut, angkat tangannya yang tinggi. Setahun juga boleh katanya. Boleh, silakan. Setahun berarti berapa itu per bulannya? Yang mau ikut hadirin, yang mau ikut 200 meter, 200 meter. Ada yang mau ikut? Oke, diturunkan lagi 100 meter hadirin. Yang mau ikut 100 meter wakaf produktif yang 100% hasilnya untuk santri, untuk menggratiskan santri. Yang mau ikut 100 meter hadirin, 1 orang. Baik Bunda, siapa namanya Bun? Bu? Bu siapa? Bu Nur. Ya kan untuk panitia Bu Nur ya. Terima kasih untuk Bu Nur. Bu Nur, 1 orang. Ada lagi hadirin, 100 meter hadirin. 100 meter. 2 orang. Siapa Bun? 3 orang. 3 orang, 4 orang. Ada lagi 100 meter hadirin. Gak panjang, gak banyak. 100 meter dan boleh bukan bulan ini. Dari bapak-bapaknya ada? Atau udah diwakilkan sama istrinya? Ada lagi? Bisa diniatkan untuk almarhum orang tuanya.
Agar apa? Orang tuanya meskipun sudah wafat masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan hadirin. Baru 4 orang. Ada lagi 100 meter hadirin. 100 meter hadirin. Untuk orang tuanya boleh diniatkan, untuk dirinya pun boleh, untuk almarhum keluarganya pun boleh. 100 meter hadirin. Ada yang mau ikut 100 meter hadirin? Baru 4 orang. Ada lagi? Ada lagi? Oke, saya turunkan lagi 50 meter hadirin. 50 meter. 50 meter nggak banyak, cuma 500.000 dan boleh nggak dibayar pada bulan ini. Ada yang mau ikut? Ayo Bu, yang mau ikut Pak? 500 meter. 500 meter. 50 meter. Ayo, baru 4 orang. Silakan hadirin. Boleh 3 bulan, boleh. Dicicil pun boleh. Silakan. 50 meter. 50 meter. Oke, turunkan lagi 20 meter. Hadirin, ada yang mau ikut? 20 meter. Pak, 20 meter, ada yang mau ikut? 20 meter. Berarti dirupiahkan hanya 200.000. Ada yang mau ikut? Hadirin, 20 meter. 20 meter. Oke, diturunkan terakhir 10 meter. Ada yang mau ikut? Gak bawa uang, bisa kita tunggu pulang dulu ataupun ditransfer, silakan. 10 meter. Ada? 10 meter hadirin. 10 meter. Oke. Sekarang yang mau ikut tapi berapapun, mau semeter, mau 2 meter silakan. Berapapun semampunya, sebisanya. Agar apa? Ada sesuatu yang kita kontribusikan walaupun sekemampuan kita. Boleh angkat tangannya yang berapapun mau ikut. Angkat tangannya. Boleh berapa ayah? Udah, Masya Allah, makasih ayah. 5 orang, ada lagi berapapun Bu. Mau 1 meter pun boleh, 1 meter pun boleh. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? 2 meter silahkan. 2 meter setengah katanya gimana? Boleh ya. 2 meter seperempat juga boleh. Boleh ayah berapa? Lihat nanti skalanya. 6 orang, ada lagi Bu? Berapapun Bu, berapapun. Oke, cukup. Bagi ibunda, ayahanda, mumpung masih ada kesempatan, bisa langsung konfirmasi kepada panitia, hubungi panitia berapapun sekemampuan kita.